Bab 4517, Mengalahkan Jiwa. Tuan Dev, siapa pendeta Tao ini? Pria yang sepertinya mengatakan bahwa Anda adalah muridnya. Bukankah mungkin Tuan Dev sudah menikah dan memiliki pasangan kultivasi ganda? Xiao Feng bertanya pada Dev. Dev hanya tersenyum pahit dan tidak menjawab karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Apa yang dikatakan oleh pendeta Tao Wuji bukanlah sebuah kebohongan, itu juga dijanjikan oleh Dev sendiri. Meskipun Lin Keting kemudian mengatakannya sebagai lelucon, Dev sendiri tidak bisa menepati kata-katanya. Jika Lin Keting membutuhkannya sekarang, Dev juga harus berkewajiban. Siapa yang membiarkan dirinya mengatakan itu? Dalam kehampaan, Yang Mulia Pangeran ke-10 diusir kembali 100 mil jauhnya oleh pendeta Tao Wuji dengan lambaian lembut kocokan lalatnya. Zuo Tianzeng dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tao Wuji akan tiba-tiba muncul di dinasti Xiao, yang telah mencapai tahap seperti itu. Persahabatan seperti apa yang dimiliki oleh Tao Wuji dengan Xiao Huangchao? Ketika dinasti Xiao sedang dalam krisis, Tao Wuji datang membantu. Apakah karena Dev? Zuo Tianzeng memandang Dev dengan mata yang sangat rumit. Yang Mulia memuntahkan permen lollipop di mulutnya, dan wajahnya akhirnya menjadi suram dan serius. Darah merembes melalui lengan pergelangan tangan kanan Yang Mulia. Dalam pukulan tadi, pedang emas tidak hanya hancur, tetapi Yang Mulia Pangeran ke-10 juga terluka. Yang Mulia tidak lagi memiliki tampilan arogan saat dia menatap Tao Wuji. Pendeta Tao Wuji tersenyum sedikit, tapi ada sedikit ejekan di senyuman itu. Sekarang perannya terbalik sepenuhnya. Awalnya Yang Mulia meremehkan semua orang, tapi sekarang dialah yang dipandang rendah. Penghinaan semacam ini membuat Yang Mulia merasa sedikit hancur. Bajingan tua, kamu layak mati. Setelah Yang Mulia selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih ke belakang. Awalnya tidak ada apa-apa di belakangnya, tapi sekarang pedang muncul dari tangan Yang Mulia Pangeran ke-10. Pedang itu menebas ke arah Tao Wuji. Pedang ini, secepat kilat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan tiba di depan Tao Wuji dalam sekejap mata. Pedang Yang Mulia lebih ganas daripada pisau. Melihat Pangeran ke-10 menebas dengan pedangnya, Tao Wuji tidak bergerak, tetapi melambaikan kocokan lalat di tangannya lagi. Boom! Cahaya pedang hancur. Yang Mulia sekali lagi mundur 100 mil. Saat Yang Mulia berhenti, seberkas jiwa keluar dari tubuhnya, tetapi hanya kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, lengan kanan Yang Mulia berlumuran darah, dan lukanya menjadi lebih serius. Pukulan ini benar-benar melumpuhkan semangat Yang Mulia Pangeran ke-10. Keterlaluan, sungguh keterlaluan. Ini sangat mengagumkan, sangat mengagumkan. Xiao Jian memandang Tao Wuji dan berkata dengan wajah terkejut. Xiao Feng juga menjilat bibirnya, alangkah baiknya jika pendeta Tao ini bisa dimanfaatkan oleh dinasti Xiaoku. Wajah Xiao Yuanshan penuh dengan rasa iri, sepertinya jalan yang harus ditempuh dalam berkultivasi masih panjang, terlalu jauh. Sebagai kaisar dinasti Xiao, Xiao Yuanshan juga salah satu yang terbaik di dinasti Xiao. Tapi sekarang menghadapi Tao Wuji, kekuatannya tidak cukup. Pada saat ini, Tao Wei, yang hanya berupa bayangan, mau tidak mau mengungkapkan senyuman masam setelah mendengarkan kata-kata beberapa orang. Kekuatannya pada awalnya tidak kalah dengan kakak senior Wuji. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melindungi dinasti Xiao. Sangat disayangkan bahwa selama ribuan tahun terakhir, saya telah terjebak oleh formasi besar langit dan bumi, dan kekuatan saya menurun terlalu drastis. Sekarang, hal itu telah menurun hingga bahkan seorang biksu Mahayana pun tidak dapat menghadapinya. Adapun semua orang di aliansi penyegel iblis, selain wajah suram mereka saat ini, tubuh mereka sedikit gemetar. Banyak orang juga mengenal Tao Wuji dan pernah mendengar namanya. Tapi tidak ada yang mengira kekuatan Tao Wuji akan begitu menakutkan. Ini sudah di luar pengetahuan mereka. Jika ini terus berlanjut, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Bab 4518, di mana kesombonganmu? Terutama Zuo Tianzeng, untuk menelan dinasti Xiao, dia hampir menghancurkan semua master iblis yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Sekarang, jika dinasti Xiao gagal menang, dan master di depan mereka terbunuh, kekuatan aliansi penyegel iblis akan sangat berkurang. Dia sedikit takut, jika kekuatan aliansi penyegel iblis berkurang drastis, dia bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjing bagi orang lain. Zuo Tianzeng mengarahkan pandangannya pada Yang ke-10. Dia berharap 10 pangeran ini hanya menguji dan tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka. Yang Mulia Pangeran ke-10 sangat marah saat ini. Melihat lengannya yang terluka, dia mengertakkan gigi karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terluka di surga dan dunia manusia. Anda tahu, dia sekarang berada di alam Mahayana tingkat 9. Makhluk dengan kekuatan seperti itu dapat mencapai puncak di dunia para dewa dan manusia. Berapa banyak penguasa alam Mahayana yang ada di seluruh dunia para dewa dan manusia? Adapun para penguasa alam abadi, mereka bahkan kurang terlihat.
Ketika mereka mencapai alam transformasi abadi, banyak biksu yang tidak peduli dengan urusan duniawi dan hanya menunggu untuk berlatih sampai mereka menjadi abadi. Oleh karena itu, 5 penguasa domain utama alam surgawi belum muncul selama ratusan tahun. Mereka semua adalah penguasa alam abadi. Kamu masih kecil, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, kamu tetap seperti bajingan tua. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan. Kata Tao Wuji dengan dingin kepada yang ke-10. Guru Tao Wuji, jangan menunjukkan belas kasihan, bunuh bocah kecil ini. Kamu tidak bisa memperlakukan dia seperti anak kecil, dia tidak pantas. Tuan Wuliang buru-buru berteriak kepada Tao Wuji. Untuk memblokir yang ke-10, Guru Wuliang menggunakan segala cara, dan akhirnya membakar esensi darahnya sendiri secara langsung. Anda harus tahu bahwa di dunia para dewa dan manusia, tidak ada cara baginya untuk mendapatkan pengisian kembali. Dengan terbakarnya esensi dan darah, kekuatannya pasti turun drastis. Guru Wuliang tidak dapat menjamin apakah dia dapat mengalahkan biksu tingkat 4 atau 5 di alam Mahayana sekarang. Saya pikir saya abadi di surga, tetapi sekarang saya seperti ini. Memang benar seekor harimau jatuh di pinggang dan diganggu oleh anjing, dan seekor naga berenang di perairan dangkal dan diejek oleh udang. Kucing yang sukses lebih kuat daripada harimau, dan burung phoenix yang kehilangan bulunya tidak sebaik itu sebagai ayam. Tuan Wuliang, bukankah Anda selalu mengajari saya untuk memiliki kehidupan yang baik? Xiao Jian memandang Guru Wuliang dan bertanya. Pangeran kedua, itu tergantung kapan. Bocah sok seperti ini harus dibunuh untuk meredakan amarahnya. Setelah Guru Wuliang selesai berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya, Amitabha. Dev tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Guru Wuliang seperti itu. Pada saat ini, ekspresi yang mulia sangat jelek, dan kesombongan di hatinya telah lama hilang. Dia tahu dia telah bertemu dengan seorang master sejati. Dia awalnya mengira dia baru saja datang ke taman kanak-kanak untuk memukuli sekelompok anak. Tapi saya tidak menyangka selain anak-anak, ada orang dewasa di taman kanak-kanak. Sekarang penampilan Tao Wuji sudah seperti orang dewasa. Yang mulia harus memperhatikan. Yang mulia Pangeran ke-10 menatap Tao Wuji dan tidak melancarkan serangan. Pendeta Tao Wuji tersenyum dingin dan mengambil langkah menuju yang ke-10. Ambil langkah ini dan lambaikan pengocok di tangan Anda secara bersamaan. Ketika Yang Mulia Pangeran ke-10 melihat ini, dia hanya bisa menghancurkan pedang panjang di depannya. Saat ini, dia telah mencapai waktu pertahanan pasif. Tidak ada modal untuk mengambil inisiatif menyerang. Pendeta Tao Wuji bisa bertarung dengannya, atau dia bisa menyerang kapan saja. Yang Mulia hanya bisa mengumpulkan energi yang cukup untuk bertahan. Boom! 2 sinar cahaya tiba-tiba meledak, dan gelombang cahaya dengan cepat menyebar di kehampaan. Melihat ini, semua orang hanya bisa mundur dan menghindar lagi. Pukulan ini seketika membuat matahari dan bulan di langit menjadi kusam. Setelah gelombang cahaya lewat, tidak ada reruntuhan yang tersisa, semuanya berubah menjadi bubuk. Tidak ada bangunan, tidak ada mayat, dan Anda bahkan tidak dapat mengatakan bahwa ini dulunya adalah kota kekaisaran yang makmur. Tidak peduli Xiao Yuanshan atau Zhuo Tianzeng, seorang master di alam Mahayana, mereka tidak berani meremehkan kekuatan pukulan ini. Bab 4519, dimarahi. Bahkan jika itu adalah akibatnya, mereka tidak berani mencobanya, apalagi mendekat. Setelah ledakan, terjadi keheningan selama ratusan mil, tidak ada suara, tidak ada makhluk hidup. Bahkan debunya sepertinya telah hilang. Pendeta Tao Wuji memegang kocokan lalat dan berdiri dengan tenang. Adapun yang ke-10, wajahnya sedikit pucat, dan tangan yang memegang pedang sedikit gemetar. Tidak ada pemenang dalam serangan ini, tapi siapa yang lebih kuat masih bisa dibedakan secara sekilas. Yang ke-10 hanya menolak. Hanya untuk apa yang disebut kesombongan para dewa dan wajah para dewa. Tua. Saat Yang Mulia ke-10 hendak memanggil bajingan tua itu, tatapan ngeri dari pendeta Tao Wuji tiba-tiba muncul di hadapannya. Merasakan tatapan dari pendeta Tao Wuji, Yang Mulia Pangeran ke-10 mengubah kata-katanya dan berkata, Tao tua, jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku, aku hanya mempermainkanmu. Yang Mulia juga ingin menggunakan kata-kata untuk mendapatkan kembali wajahnya. Namun di antara orang-orang yang menonton di sini, tidak ada satupun orang yang bukan ahli atau orang bodoh. Mereka semua tahu siapa yang lebih kuat. Yang Mulia, jika tidak, kami harus mundur. Zhuo Tianzeng mengikuti Yang Mulia Pangeran ke-10 dan berkata. Dia tahu jika mereka terus seperti ini, pada akhirnya mereka akan menderita. Lebih baik kabur selagi belum ada kekalahan telak sekarang. Kata-kata Zhuo Tianzeng sangat melukai hati Yang Mulia. Keluar dari sini, tidak ada seorang pun di klan dewa kita yang ingin mundur. Yang Mulia Pangeran ke-10 memarahi Zhuo Tianzeng, lalu tiba-tiba mengambil pedangnya dan bergegas menuju Tao Wuji. Dia ingin mendapatkan kembali mukanya untuk dirinya sendiri dan menunjukkannya kepada Zhuo Tianzeng dan yang lainnya dari Demon Ceiling Alliance. Pedang ini sangat mendominasi, dan cahaya pedang ada di mana-mana di langit.
Pendeta Tao Uji memandangi yang ke-10 yang menyerang, matanya masih dipenuhi dengan rasa jijik. Di matanya, yang ke-10 hanyalah seorang anak kecil. Dia juga masih anak-anak dalam hal bermain trik dengan pedang. Ketika sebuah pedang menghantam, Pendeta Tao Uji dengan ringan mengayunkan kocokan lalatnya, melakukannya dengan sangat santai, tidak dengan sengaja melawan. Boom! Kocokan lalat langsung menghancurkan cahaya pedang, dan Bailey Void langsung menjadi sunyi. Yang Mulia Pangeran ke-10 tidak bisa menolak serangan ini. Sebaliknya, dia menggigitnya, seteguk darah mengalir di dadanya, dan dia menahan napas tanpa mundur. Kemudian pedang lain diayunkan. Pendeta Tao Uji memblokirnya dengan kocokan. Boom! Kehampaan bergetar, dan Tao Uji tetap tidak bergerak, seolah-olah dia sedang mengusir nyamuk. Yang Mulia ke-10 menjadi gila, dan dia menebas dengan pedang panjang di tangannya satu demi satu. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang deras, datang satu demi satu. Gelombang cahaya pedang ini membuat semua orang terpesona. Pendeta Tao Uji menjentikkan kocokan di tangannya, dan setiap ayunan akan menghancurkan gelombang cahaya pedang. Gelombang cahaya pedang yang bergejolak segera menjadi tenang ketika tiba di depan Tao Uji. Cahaya pedang juga menghilang, dan akhirnya menyatu ke dalam kehampaan. Pendeta Tao Uji terlihat sangat santai. Tapi yang ke-10 sepertinya sedang terburu-buru, dan sekarang dia membuat keputusan. Namun, Yang Mulia Pangeran ke-10 tidak berhenti, tepat ketika gelombang cahaya pedang menyerang Tao Uji. Sedikit kelicikan muncul di mata Yang Mulia, dan pedang di tangannya tiba-tiba berlumuran darahnya sendiri. Lalu dia mengarahkan jarinya ke arah kehampaan. Kekosongan tiba-tiba meledak, dan energi pedang berwarna merah darah setinggi 100 kaki jatuh dari kepala Tao Uji. Yang Mulia Pangeran ke-10 sebenarnya menggunakan strategi. Hanya untuk melumpuhkan Tao Uji, dia tiba-tiba menggunakan kartu asnya. Melihat Tao Uji tidak bereaksi, Yang Mulia akhirnya menunjukkan senyuman. Melihat kocokan di tangan Tao Uji hanya terfokus untuk menahan cahaya pedang di depannya, tidak ada cara untuk menghentikan energi pedang berdarah itu. Dev dan mereka semua tiba-tiba menjadi gugup. Saya pikir saat ini, kehidupan Tao Uji terikat pada mereka semua. Bab 4520, aku bukan bayi kecil. Jika Tao Uji kalah, mereka semua mungkin akan mati. Hanya jika Tao Uji menang barulah mereka bisa bertahan. Tapi siapa tahu, Tao Uji tidak melihat energi pedang berdarah di atas kepalanya. Setelah menahan cahaya pedang di depannya, kocokan di tangannya dengan ringan menghentakkan kakinya. Seluruh orang berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju energi pedang berdarah. Saat ini, semua orang bingung. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Tao Uji. Bahkan yang ke-10 tampak bingung saat ini. Bahkan jika Tao Uji tidak bersembunyi atau menghindar, mengapa dia berinisiatif untuk menyambutnya? Pendeta Tao Wei melihat pemandangan di depannya dan mendesah pelan, matanya penuh rasa iri. Kakak senior pamer lagi, bagus sekali. Pendeta Tao Wei tahu bahwa Pendeta Tao Uji sedang mencoba untuk pamer. Meskipun energi pedang berdarah terlihat sangat kuat, namun tidak dapat melukai Tao Uji sama sekali. Sekarang penganut Tao Janji tiba-tiba berjalan menuju energi pedang berdarah, dia hanya pamer di depan semua orang, dia tidak punya tujuan lain. Pendeta Tao Wei mengetahuinya, tetapi yang lain tidak. Itulah mengapa hal ini sangat mengejutkan di mata orang lain. Boom! Pendeta Tao Uji tiba-tiba bertabrakan dengan energi pedang berdarah, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan kemudian energi pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan melonjak ke segala arah. Seluruh kekosongan diwarnai merah darah, seperti kembang api merah cemerlang, yang cukup indah. Semua orang dengan gugup melihat pemandangan di depan mereka. Terutama semua orang di sisi Xiao Huangchao mengepalkan tangan mereka, tubuh mereka sedikit gemetar, dan telapak tangan mereka berkeringat. Anda harus tahu bahwa pukulan ini ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Ketika energi pedang berwarna merah darah menghilang, semua orang melihat Tao Uji tergantung di kehampaan dengan utuh. Pendeta Tao Uji tidak bergerak satu langkah pun. Semua orang di dinasti Xiao menghela nafas lega dan langsung rileks. Beberapa orang bahkan pingsan di tanah karena terlalu santai. Dev merasa lega saat ini. Meskipun tubuhnya hampir pulih, dia masih tidak memiliki keberanian dan kekuatan untuk bertarung dengan yang ke-10. Perbedaan di dunia nyata terlalu besar. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, tetapi lawannya berada di alam Mahayana tingkat ke-9. Kesenjangan alam semacam ini tidak dapat diatasi, tidak peduli betapa berbakatnya dia, tidak peduli berapa banyak metode dan sihir senjata yang dia punya. Meskipun Dev menghela nafas lega saat ini, dia juga berada di bawah tekanan besar. Dia harus meningkatkan wilayahnya sesegera mungkin. Aliansi Penyegel Iblis bahkan memiliki biksu di alam Mahayana tingkat 9. Jadi apa yang bisa dia lakukan dengan Aliansi Penyegel Iblis untuk melawan mereka di masa depan? Kali ini, jika bukan karena bantuan Xiao Huangchao dalam melawan dan menyeret orang-orang dari Aliansi Iblis, Dev pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Tidak mungkin Tuan Xi muncul tepat waktu setiap saat, bukan? Semua orang di dinasti Xiao senang,
tetapi semua orang di Demon Ceiling Alliance tampak pucat. Zhuo Tianzeng menatap Tao Wuji, lalu berbalik untuk melihat ke belakangnya dan berkata, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Kami akan bertarung dalam kelompok sebentar lagi. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir Yang Mulia tidak akan mampu menanggungnya. Pemimpin, ayo kita lakukan bersama, aku khawatir. Tidak ada gunanya bagi seorang biksu untuk mengatakan bahwa mereka harus melakukannya bersama-sama, tetapi melihat mata Zhuo Tianzeng yang menakutkan, dia akhirnya tidak berkata apa-apa. Dalam kehampaan, Yang Mulia Pangeran ke-10 memandang ke arah Tao Wuji, dan akhirnya harus mengakui, Anda benar-benar seorang Tao tua yang baik. Di antara satu sama lain, aku cukup dewasa untuk bertarung denganmu saat masih kecil, wajahku akan kusam. Pendeta Tao Wuji melambaikan tangannya dan berkata. Mendengar perkataan Tao Wuji, Yang Mulia Pangeran ke-10 segera memutar matanya. Baru saja, Tao Wuji tidak berniat menyerah. Sekarang dia mengatakan bahwa wajahnya tidak tahu malu. Semua orang tampak tidak bisa berkata-kata saat melihat Tao Wuji seperti itu. Saya bukan bayi kecil, ini hanya tubuh fisik saya. Saya telah hidup selama ratusan tahun. Yang Mulia ke-10 berkata. Bab 4521, apakah kamu menghinaku? Sama, aku sudah hidup selama hampir 10.000 tahun, jadi wajar jika memanggilmu bayi kecil. Kalau tidak ada pekerjaan, pulang saja dan cari ibumu untuk disusui. Jangan meniru orang dewasa dan selalu berkelahi dan membunuh. Pendeta Tao Wuji membujuk Yang Mulia Pangeran ke-10. Namun bujukan ini terdengar janggal, seperti ejekan. Apakah kamu menghinaku? Mata Yang Mulia Pangeran ke-10 sedikit menyipit. Apakah kamu pergi? Ya. Pendeta Tao Wuji mengangguk. Semua orang di Xiao Huangchao tidak bisa berkata-kata ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Tao Wuji. Penganut Tao Janji, yang terlihat begitu tegak dan lurus, mengapa cara bicaranya lucu sekali. Bajingan tua, kamu tidak menghinaku, kamu menghina seluruh kuil kami. Kamu akan menyesalinya. Setelah Yang Mulia Pangeran ke-10 selesai berbicara, pedang panjang di tangannya seperti sambaran petir, diayunkan langsung ke arah Tao Wuji. Pedang ini mengguncang langit dan bumi. Bahkan orang-orang yang jaraknya ratusan mil merasakan tekanan yang mengerikan. Dev tampak terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ada kekuatan di balik aliansi penyegel iblis ini. Kuil apa ini? Kenapa kekuatan di dunia surga sama seperti perusahaan di dunia sekuler? Semuanya seperti boneka matrioska, perusahaan induk, anak perusahaan, anak perusahaan, anak perusahaan. Untuk apa ini? Apakah ada kekuatan di balik kuil ini? Dalam hal ini, apakah saya masih menghadapi Demon Ceiling Alliance? Dev terdiam. Pemimpin, apakah kita ingin berkumpul? Pada saat ini, biksu dari aliansi iblis yang baru saja selesai berbicara mendekati Zhuo Tianzeng dan bertanya. Zhuo Tianzeng merasakan tekanan dan terlihat sangat malu. Dia ingin melakukannya bersama, tapi sekarang tekanan membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika mereka ingin melakukannya bersama-sama, mereka takut mereka semua akan menjadi abu sebelum mereka bisa mendekat. Biksu itu melihat wajah jelek Zhuo Tianzeng dan diam-diam tertawa. Dia sengaja bertanya, hanya untuk mempermalukan Zhuo Tianzeng. Apakah kamu tidak tahu apa kekuatanmu? Sungguh terbelakang jika ingin bertarung dalam kelompok dalam situasi ini. Pendeta Tao Wuji mendengus dingin dan melambaikan kocokannya. Boom! Cahaya pedang hancur dan Yang Mulia mundur ratusan mil. Tapi Tao Wuji masih tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa lelah yang terlihat. Ada apa denganmu? Kalau karena kamu belum makan, aku bisa mengizinkanmu kembali menyusui, dan kemudian melahirkanmu saat kamu kembali. Kata Tao Wuji. Persetan. Yang Mulia tampak murung, dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan sesuatu seperti kristal berbentuk berlian muncul di tangannya. Dari dalam benda itu, seberkas cahaya membubung ke langit. Segera setelah itu, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya datang dari sumber yang tidak diketahui, dan kemudian berkumpul di tubuh yang ke-10. Di saat yang sama, pedang panjang di tangannya mulai berdengung, dan sesosok tubuh muncul di atas pedang panjang itu. Roh pedang. Melihat sosok dengan pedang di tangan Yang Mulia, Dev segera mengenalinya. Itu adalah roh pedang. Yang Mulia ke-10 ini begitu kuat sehingga wajar jika pedang di tangan mereka memiliki roh pedang. Saat kekuatan misterius memasuki tubuh Yang Mulia, tubuh Yang Mulia perlahan mulai menjadi ilusi. Serangkaian ilmu pedang yang menakutkan mengguncang sekeliling. Ketika semua orang melihat ini, mereka mulai mundur dengan tergesa-gesa. Tapi kecepatan gerakan pedangnya begitu cepat sehingga banyak orang tidak punya waktu untuk mundur. Melihat ini, Xiao Yuanshan segera mengambil tindakan, dan kemudian menciptakan penghalang untuk melindungi semua orang. Tapi penghalang itu langsung dikalahkan oleh pedang, dan tidak bisa bertahan sedetik pun. Wajah Xiao Yuanshan sangat jelek. Dia baru saja bertarung, dan kekuatannya sangat terkuras. Dan Tuan Wu Liang dan Tuan Wu Wei tidak dapat memblokir amukan pedang ini saat ini. Semua orang di dinasti Xiao memblokir pedang ini.
Setelah Perdana Menteri Lama selesai berbicara, dia memimpin untuk mengambil tindakan. Penghalang disingkirkan satu demi satu, dan setelah melihat ini, penguasa dinasti Xiao lainnya juga melambaikan penghalang dengan putus asa untuk melindungi semua orang. Namun penghalang ini, di hadapan ledakan ilmu pedang yang tiba-tiba, begitu rapuh hingga tidak lagi sebagus selembar kertas. Ekspresi wajah setiap master dinasti Xiao menjadi sangat jelek. Aku akan datang. Ketika Dev melihat ini, dia berdiri. Bab 4522, melarikan diri. Tuan Dev, Anda tidak bisa menghentikan ilmu pedang ini. Xiao Yuanshan memandang Dev dan berkata, banyak sekali yang tidak bisa dihentikan, bagaimana Dev bisa dihentikan sendiri. Selain itu, kekuatan Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Jangan khawatir, Kaisar Xiao, aku tidak menggunakan kekuatanku, aku menggunakan harta karun. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengorbankan bel berpola naga langsung dari ring penyimpanan. Di langit, bel besar tiba-tiba muncul. Saat lonceng besar itu semakin membesar, ia menjebak Dev dan yang lainnya di dalam. Semua orang di dinasti Xiao terkejut, tidak tahu apa itu jam berpola naga. Bukankah ini menjebak mereka di dalam? Tapi sebelum Xiao Yuanshan sempat bertanya pada Dev, bel berbunyi. Ilmu pedang yang bergejolak terus menghantam bel pola naga. Meskipun mengeluarkan serangkaian suara, itu tidak melukai orang-orang di dalam lonceng pola naga sama sekali. Kemunculan lonceng pola naga mengejutkan Yang Mulia, Zhuo Tianzeng, dan lainnya. Pendeta Tao Uji juga melihat kedua kalinya. Jalur pedang lewat, dan kemudian pedang tak terlihat menebas ke arah Tao Uji. Inilah pedang yang dimaksudkan, tidak terlihat dan paling mematikan. Dev menyadari bahwa Kendo telah pergi, dan kemudian mengangkat lonceng pola naga. Hanya gerakan pedang dari pedang panjang tadi yang membuat Dev dan yang lainnya sengsara. Dan sekarang pedang tak kasat mata ini menebas Tao Uji, betapa menakutkannya. Pendeta Tao Uji tetap tidak bergerak, dan pengocok di tangannya masih melambai lemah. Boom! Pedang tak kasat mata itu meledak seketika. Tetapi pada saat ini, pedang di tangan Yang Mulia tiba-tiba mencapai kepala Tao Uji atas inisiatifnya sendiri. Roh pedang muncul, dan pedang panjang bisa menyerang secara mandiri. Dengan cara ini, Yang Mulia akan memiliki satu pembantu lagi. Melihat pedang dikendalikan oleh roh pedang, semua orang di dinasti Xiao tidak bisa menyembunyikan kegugupan mereka. Yang Mulia ke-10 sudah sangat kuat, dan sekarang roh pedang muncul, 2 lawan 1. Bisakah penganut Tao Janji terus mempertahankannya? Pada saat ini, Tao Uji bergerak. Tubuh itu tiba-tiba melesat ke langit, sangat cepat. Di belakangnya, kekuatan pedang meletus satu demi satu, terus-menerus mengejar Tao Uji. Kekuatan pedang meledak seperti kembang api, dan kemudian memancarkan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Energi pedang jatuh seperti tetesan hujan. Sosok Yang Mulia dan Tao Uji kini tidak terlihat. Tidak ada yang tahu apakah Yang Mulia Pangeran ke-10 dengan roh pedang adalah lawan dari Tao Uji. Pada saat ini, baik Xiao Yuanshan dan Zhuo Tianzeng sedang tegang. Karena tidak ada yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di langit, semua orang hanya bisa melihat semburan cahaya putih samar melintas. Pertarungan spesifik tidak lagi terlihat. Sekitar selusin napas di antaranya. Pendeta Tao Uji telah kembali bersama 10 Yang Mulia. Tidak ada perbedaan antara keduanya, apalagi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Semua orang ingin bertanya, siapa di antara keduanya yang menang, tapi tidak ada yang berani bertanya. Dunia menjadi sunyi senyap. Engah. Tiba-tiba, Yang Mulia ke-10 mengeluarkan seteguk darah. Bajingan tua, tunggu saja aku pasti akan membalas dendam padamu. Setelah mengatakan itu, sosok Yang Mulia langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang. Yang Mulia melarikan diri. Hanya Zhuo Tianzeng dan yang lainnya yang tersisa, saling memandang dengan kaget. Orang-orang dari Dimensi Ling Alliance ini semuanya bodoh. Terutama Zhuo Tianzeng, bukankah Yang Mulia Pangeran ke-10 baru saja mengatakan bahwa bagaimana orang-orang klan dewa bisa mundur? Tapi bagaimana sekarang? Itu tidak dianggap sebagai kemunduran, tapi pelarian. Bukankah lebih memalukan jika melarikan diri? Dan kamu meninggalkan bangsamu sendiri dan melarikan diri. Zhuo Tianzeng ingin mengutuk, tapi ini bukan waktunya untuk mengutuk. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Seorang biksu bertanya. Zhuo Tianzeng berdeham dan berpura-pura tenang, jangan takut, bertahanlah. Setelah mengatakan itu, sosok Zhuo Tianzeng menghilang seketika dan berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Saat yang lain melihat ini, mereka langsung lari. Jika Anda tidak lari, tunggu apa lagi? Menunggu untuk dibunuh. Bersambung.